Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas dua saham emiten retail, yaitu LPPF dan RALS, Matahari Department Store dan juga Ramayana. Kita bahas dulu dari sahamnya Matahari Department Store. Ya, Anda lihat ini ada penampakan chartingnya dari LPPF. Harganya itu di 12.85. Kita coba tarik garis support dan garis resistance. Lalu kita tentuin apakah saham ini masih layak untuk dikoleksi atau enggak. Ya, kita ngambil low point-nya. Ya, kita ambil candle ini, low point-nya itu di 1080. Ya, low-nya ini 1080. Lalu kita ngambil closing dari candle ini di 17.15. Ya, karena 17.15 ini belum berhasil ditembus. Ya, sudah diuji 2 kali. Ya, 2-3 kali lah. Ini 1, 2, ini boleh kali-kali 3 ya. Tapi nggak berhasil. Jadi 17.15 masih merupakan resisten terkuat untuk saham LPPF sekarang ini. Dan juga 1080 juga merupakan area support selama 4 bulan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya 1080 akan jebol. Ya. Kenapa? Kalau misalnya kita berkaca pada pergerakan harga LPPF. Harga LPPF itu dulunya itu sekitar angka 20.000 ya. Angka 20.000 ya, dia turun ke angka 10.000 ya. Setengahnya. Lalu ada angka 10.000 turun ke 5.000, setengahnya. Dari 5.000 turun ke 2.500, setengahnya lagi. Ya, 2.500 turun lagi ke 1.250-an. Which is harga sekarang ya, setengahnya lagi. Kita nggak tahu apakah nantinya akan turun ke 675, which is setengahnya dari 12.50 ya. Tapi kalau misalnya ya, misalnya kita ngambil lagi gap ya, kita ngambil gap di sini 2350 dan kita ekspektasi ke depannya harga saham LPPF naik untuk tutup gap di sini, itu ada angka 83% potensi kenaikannya. Cuma tadi itu, Anda berani masuk nggak kalau misalnya Anda lihat histori pergerakan saham LPPF? Ya, tidak menutup kemungkinan dia akan ke bawah. Dan tadi Anda udah lihat tuh, dari 20 ke 10 ke 5, 2.500 ke 1.250. Kita nggak tahu nih kedepannya akan turun atau enggak. Nah, kalau misalnya dari penampakan charting sekarang ini, apakah LPPF layak dikoleksi? Enggak ya, sama sekali enggak. Kecuali harga LPPF di atas angka 1.400 ya. Di atas angka 1.400 baru kita lihat ya. Baru kita lihat, karena kadang laporan keuangan kondisi perusahaan sama pergerakan harga saham itu tidak ada hubungan sama sekali. Karena sering kali kita temuin di pasaran ya, di market itu perusahaannya rugi tapi harga sahamnya naik. Ya. Semua toko perusahaannya itu tutup tapi harga sahamnya naik. Lalu ada lagi perusahaannya ini untung. Ya, untung tapi harga sahamnya turun. Nah, itu. Jadi pergerakan harga saham itu terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Cuman ada kalanya ya, kondisi perusahaan itu serasi pergerakannya itu dengan pergerakan harga sahamnya. Oke, jadi kalau misalnya tanya LPPF bagus nggak? Nggak bagus untuk sekarang ini. Ya, nggak bagus untuk sekarang ini. Kita lihat apakah harganya itu bisa tembus 1.400 atau enggak. Baru kita lihat ke depannya itu gimana. Jadi ingat, beli saham nggak harus beli pada saat harga yang rendah dan mendapatkan potensi kenaikan yang setinggi-tingginya ya. Kita lebih baik beli pada saat harga saham itu lagi mau naik. Jadi kita numpang aja. Nggak apa-apa dapat 10% ya, 15%, nggak apa-apa. Tapi kan akurasi tingkat akurasinya itu kan lebih tinggi dibanding kita beli harga saham pada saat dia lagi turun gitu ya. Dan aku selalu mention di video-video saya,
selalu mention kalau kita beli saham jangan pada saat harga saham lagi turun. Beli pada saat harga saham lagi naik, baru kita numpang naik aja. Oke. Kita lanjut ya. Kita bahas sahamnya Ramayana. Teng 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 teng. Oke. Saham Ramayana mau bagi dividen ya. Rp50. Kalau misalnya dibagikan dengan harga sekarang itu sekitar 7, sekian persen ya. Kalau misalnya Anda beli kemarin di angka 550 ya, mungkin lebih baik ya. Dividennya lebih tinggi. Mungkin hampir 9-10% gitulah ya. 9-10% lah kalau misalnya Anda bisa berhasil kemarin belinya di mana nih? Ini low-nya berapa? 505 ya, bagus. Oke. Jadi penampakan chartingnya Ramayana, kita ngambil garis support dan resist ya. Ini pasti pas dia ya. Ini pas di angka gapnya. Kita ngambil sini di 715, lalu kita ngambil angka genap di 600 ya. Lalu kita ngambil lagi di 550. Kita ngambil angka genap aja kali ini. Oke, tutorialnya TradingView sudah saya buat. Jadi kalau misalnya Anda yang baru join bisa dilihat juga gimana cara pakai TradingView gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah hebat ya nggak apa-apa, nggak usah dilihat. Oke, harga sahamnya Ramayana sekarang di 650. Saya yakin ya kenaikan ini karena unsur pembagian dividen. Dan tadi kita tahu dividennya itu kalau misalnya Anda beli di sini itu hampir 10% ya, 9% lah. Karena angka dividennya itu Rp50. Dan target terdekat ya untuk sahamnya Ramayana itu ada di 715. Dan ingat jangan kena dividen trap ya. Setelah dapat dividen sahamnya anjlok. Oke, walaupun sekarang turunnya cuma boleh 7% gitu ya. Tapi kan kalau misalnya 7% ya, itu kan angkanya 50 juga. Sama dengan angka dividen. Kan sama aja. Anda beli, kecuali Anda belinya sekarang. Ya, kalau misalnya Anda belinya di 700 misalnya gitu ya. Bego amat ya beli 700. Misalnya Anda beli sekarang deh. Sekarang lalu nanti ya paling Anda cuma dapat dividen. Ya dia naik ke 715, nanti dia turun 50, ya balik lagi ke 650. Paling Anda cuma naik dapat dividen. Buat apa gitu kan? Buat apa? Tapi kalau misalnya Anda lihat juga laporan keuangannya Ramayana, dia nggak separah LPPF, tapi dia nggak ada untung juga sih sebenarnya. Misalnya break-even lah, break-even. LPPF dia nggak bagikan dividen, uangnya itu untuk tutupin kerugiannya di tahun ini. Nah Ramayana dia bagikan dividen karena di 2 kuartal ini ya, di first half yaitu semester pertama tahun 2020, perusahaannya itu boleh katakan untungnya nggak banyak, ruginya nggak banyak gitu lah, break even lah ya, break even. Jadi nggak untung nggak rugi. Tapi kita nggak tahu ke depannya ini apakah masih bisa sustain atau enggak. Karena jelas loh, dari adanya COVID ini banyak lifestyle yang berubah. Banyak sekali yang berubah. Dari dulunya kita nggak jarang pakai online, sekarang online. Ya. Itu teman saya beli ikan itu di Instagram online live ya, bayangin beli ikan di Instagram, lihat orang live. Banyak itu mendadak jadi banyak pasar online ya. Baju, apalagi baju wanita, baju mah beli di Shopee semuanya kan rata-rata. Jadi kita nggak tahu perubahan yang terjadi karena COVID ini pasti sedikit banyak akan impact ke
perusahaan-perusahaan retail. Semester pertama mereka sudah berhasil lalui. Kita nggak tahu semester kedua ini bakal berat banget untuk mereka. Berat banget. Memang PSBB sudah dilonggarkan, kita tahu lah ya. Kita tahu juga warga negara plus 62 itu ya dibanding negara-negara lain mereka lebih berani hadapin COVID gitu kan. Disuruh stay at home ya, mereka stay at puncak ya kan. Dikasih waktu libur mereka ke puncak semua. Mall nggak buka, ke puncak mereka. Pintar, hebat memang. Oke, mungkin itu saja sih untuk reviewnya retail, karena sahamnya itu lagi turun. Bukan berarti saham turun itu harus beli sekarang, tapi ya nggak menutup kemungkinan seperti saya tadi bilang kan, kadang-kadang perusahaannya itu lagi nggak bagus, sahamnya naik sendiri. Saya pun nggak tahu di belakang kenaikan sahamnya ini siapa yang lagi naikin. Oke, mungkin sekian reviewnya retail. Saya harapin jangan kena dividend trap ya. Saya nggak tahu apakah ini mungkin 7.15 lewat mungkin ke 1.000, nggak tahu siapa yang ngangkat ya. Tapi lebih baik kita cari sesuatu yang lebih pasti daripada sesuatu yang kelihatannya itu nggak realistis. Oke, mungkin sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye.